Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Antonio Norega. Di video kali ini masih dalam pembahasan soal uji kompetensi profesi nurse. Kali ini kita akan membahas soal keperawatan anak. Oh ya, di video sebelumnya saya dapat masukan dari teman saya Adit seperti ini. Jadi katanya musiknya terlalu kencang, nggak fokus sama pembahasannya. Oke, jadi kita kecilin musiknya. Ini terlalu kecil, gedein lagi dikit. Ya cukup. Kita langsung ke pembahasan soal. Kita mulai dari soal pertama. Anak perempuan dibawa ke poliklinik tumbuh kembang untuk pemeriksaan. Hasil pengkajian, tanggal lahir 24 November 2015, berat badan 10 kg, tinggi badan 80 cm. Perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini tanggal 4 Oktober 2017. Berapa usia anak pada kasus tersebut? Nah, untuk menghitung usia anak, maka rumusnya adalah tanggal dia kontrol dikurangi tanggal lahir. Kita tulis tanggal kontrolnya itu terbalik ya. 2017 bulan 10 tanggal 4, kemudian tanggal lahir dia 2015 bulan 11 tanggal 24. Nah, kita kurangi. Nah, langsung saja kita kurangi. Harinya 4 dikurangi 24, nggak bisa ya, kita pinjem dari sini. Pinjem 1 bulan, berarti 1 bulan itu 30 hari. 30 4 ditambah 30, 34. 34 dikurangi 24 terus 10. Kita udah ketemu harinya itu 10 hari. Bisa kita lihat jawabannya. Yang A berarti bukan ya. Yang B 20 hari juga bukan. Nah, kemudian bulannya kita kurangi juga. Ini sudah dipinjam 1 bulan, berarti tinggal 9. 9 kurangi 11, tidak bisa juga ya, kita pinjam dari sini. Pinjam 1 tahun berarti 12. 9 ditambah 12 berarti 21. 21 dikurangi 11, 10. 10 bulan. Belakangnya 10 bulan 10 hari. Ya, kemungkinan jawabannya adalah E. Tinggal tahunnya kita coba hitung. Tahunnya 2017, udah dipinjam 1 tahun, berarti tinggal 16. 16 dikurangi 15, 1 tahun. Berarti 1 tahun 10 bulan 10 hari. Jawabannya benar E. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk disertai demam. Hasil pengkajian, tidak nafsu makan, rewel, sulit tidur di malam hari, sputum kental, terdengar ronhi di kedua lapang paru, frekuensi nafas 30 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit, suhu 37,9 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kita lihat optionnya. A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kita lihat datanya. Bersihan jalan nafas tidak efektif ya, ada ini datanya sputum kental, kemudian ronhi, dan frekuensi napas 30 kali per menit. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian yang B, gangguan pertukaran gas. Ini datanya tidak mendukung, tidak ada hasil AGD-nya. Kemudian resiko defisit nutrisi, datanya juga tidak mendukung, tidak ada berat badan dan pemeriksaan atau atropometri. Kemudian gangguan pola tidur juga datanya kurang mendukung, hanya sulit tidur di malam hari. Ini bisa disebabkan karena banyak sputum. Kemudian hipertermia juga datanya kurang mendukung. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada iklan dulu. Soal nomor 3. Balita laki-laki usia 1 tahun dirawat di ruang anak dengan hidrosefalus. Hasil pengkajian, kesadaran menurun, lingkar kepala 69 cm, terdapat sunset eye sight, kemudian belum bisa duduk, hanya berbaring di tempat tidur. Pertanyaannya, apakah masalah utama pada kasus tersebut? Oke, kita bahas satu-satu lagi. Pilihan jawabannya A. Defisit nutrisi.
Enggak ya, enggak ada pemeriksaan antropometri. Kemudian B. Intoleransi aktivitas. Datanya ada hanya berbaring di tempat tidur, tapi ini bukan core problemnya. Kemudian gangguan mobilisasi fisik, ada juga karena belum bisa duduk dan hanya berbaring di tempat tidur, tapi bukan juga core problemnya. Nah ini D. Resiko gangguan perfusi jaringan serebral. Ini banyak ya datanya ya, ada kesadaran menurun, kemudian lingkar kepala 69 cm, terdapat sunset eyes, dan pasiennya menderita hidrosepalus. Kita checklist. Dan yang E, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ini juga bisa tapi bukan core problem. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Balita laki-laki usia 4 tahun dibawa ke rumah sakit karena kejang demam saat di rumah. Hasil pengkajian, anak memiliki riwayat kejang demam sudah 3 hari, batuk, pilek, anak tampak lemah, suhu tubuh 39 derajat Celcius, frekuensi napas 35 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, kita lihat jawabannya satu-satu. Yang pertama, hipertermia. Nah, ini bisa jadi ya, karena datanya ada 39 derajat Celcius dan anak memiliki riwayat kejang demam. Kemudian resiko cedera. Saat datang ke rumah sakit, anak sudah tidak kejang ya, jadi kita hilangkan. Kemudian resiko infeksi juga datanya kurang mendukung. Intoleransi aktivitas, datanya kurang mendukung. Kemudian ini pola napas tidak efektif, juga datanya kurang mendukung ya. Jadi jawabannya A, hipertermia. Soal nomor 5. Anak laki-laki usia 4 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan bengkak pada muka, sakit kepala, dan berat badan meningkat drastis. Hasil pengkajian, mudah lelah, edema pada seluruh tubuh, konjungtipa pucat, porsi makan tidak dihabiskan, dan hasil laboratorium protein urin positif 3. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Nah, kita cek pilihan jawabannya. Yang pertama, nyeri akut, datanya ada tapi cuma 1 ya. Sakit kepala, hilangkan, kurang mendukung datanya. Kemudian intoleransi aktivitas, datanya juga kurang. Risiko tinggi infeksi juga datanya kurang. Kelebihan volume cairan, nah ini bisa kita angkat karena ada keluhan bengkak. Kemudian berat badan meningkat, bisa diakibatkan karena penumpukan cairan. Ada udim juga. Kemudian hasil protein urinnya positif 3, ini nephrotic syndrome kemungkinan. Ketidakseimbangan nutrisi tidak ya, tidak ada data-data berat badan ataupun tinggi badan. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Balita perempuan usia 2 tahun dibawa ibunya ke UGD karena sesak napas dan batuk. Hasil pengkajian, anak tidak mengeluarkan sekret. Terdengar bunyi wheezing, frekuensi napas 46 kali per menit. Keluarga tampak khawatir dengan anaknya. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Tindakan ini intervensi berarti pertanyaannya ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu penyebabnya itu wheezing. Bunyi wheezing itu bisa disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Biasanya terjadi di bronkus. Kita lihat jawabannya satu-satu. A. Atur posisi semi-Fowler. Enggak ya, kalau wheezing diatur semi-Fowler enggak akan mengurangi sesaknya. Kemudian pemberian oksigen pada anak bisa jadi, tapi tidak mengatasi penyempitan saluran napasnya. Ajarkan batuk efektif, ini juga tidak mungkin. Ini anak 2 tahun, tidak mungkin diajarkan batuk efektif, susah. Lakukan inhalasi, nah ini bisa jadi kita angkat. Yang terakhir, lakukan suction juga ini karena penyempitan jalan napas, jadi bukan di suction ya. Jadi jawabannya adalah D, lakukan inhalasi menggunakan bronchodilator ya, buat melebarkan bronkus. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bayi perempuan usia 1 hari dirawat di NICU dengan riwayat persalinan normal dengan usia gestasi 32 minggu.
Hasil pengkajian, bayi tampak lemah, refleks hisap dan menelan lemah, frekuensi napas 60 kali per menit. Ibu mengatakan ASI sudah keluar. Pertanyaannya, bagaimana cara pemberian ASI pada kasus tersebut? Nah, anak usia 1 hari, usia gestasinya 32 minggu, itu refleks menghisapnya masih belum bisa ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyusui langsung pada ibu. Ini jelas tidak mungkin ya, refleks hisapnya aja belum ada. Kemudian menggunakan sendok juga tidak dianjurkan. Menggunakan pipet tidak dianjurkan. Menggunakan OGT. Nah, OGT itu oral gastric tube. Jadi memasukkan selang dari mulut langsung ke lambung. Jawabannya adalah D. Yang E menggunakan dot. Ini juga bukan. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang perawatan dengan diagnosa HIV. Hasil pengkajian, anak sering bertanya kepada perawat, mengapa selalu minum obat dan anak ingin mengetahui penyakitnya. Namun nenek pasien melarang perawat untuk memberitahu penyakitnya. Apakah dilema etik yang terjadi pada pasien tersebut? Nah, ini kerahasiaan ya, karena nenek pasien melarang untuk memberitahu penyakitnya. Kita disuruh menjaga rahasia. Dan kita cek pilihan jawabannya. Yang pertama, fidelity. Fidelity itu kalau gak salah menepati janji ya, bukan ya kalau menepati janji. Kemudian justice, keadilan juga bukan. Beneficent, berbuat baik juga bukan ya. Nah, ini jawabannya adalah confidentiality. Jadi kerahasiaan. Jawabannya adalah D. Kalau non malefisien itu tidak berbuat jahat ya. Non malefisien itu tidak merugikan. Bukan juga. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anak perempuan usia 6 tahun dirawat di PICU karena meningitis sudah 2 minggu. Hasil pengkajian, kesadaran menurun dan terpasang ventilator. Orang tua mengatakan tidak sanggup lagi untuk membiayai dan akan membawa pulang anaknya. Kemudian apakah implementasi pada kasus tersebut? Yang A, membiarkan keluarga membawa anaknya pulang. Bukan ya, tega banget kalau perawat membiarkan anaknya pulang. Masih terpasang ventilator soalnya. Kemudian menghargai apapun yang menjadi keputusan keluarga. Ini merupakan tindakan ya tepat, tapi kita perlu usaha dulu sebagai advokat buat pasien, pembela buat pasien, untuk memberikan yang terbaik buat pasien. Jadi ini juga tidak ya. Kemudian memberikan motivasi orang tua untuk mencari bantuan. Ini juga bisa, tapi bukan tugas pokok perawat. Kemudian meminta keluarga menandatangani surat pernyataan pulang paksa. Ini kejam juga ya, 11-12 sama pilihan yang A. Kemudian yang E, menjelaskan pada keluarga bahwa anak harus tetap menjalani perawatan. Nah, ini memberikan penkes bahwa anak tidak bisa dibawa pulang dan harus tetap menjalani perawatan. Oke, dan ini pertanyaan terakhir. Anak laki-laki usia 7 tahun dirawat di rumah sakit dengan sindroma nefrotik. Hasil pengkajian, piting edema di ekstremitas, ASI tes, frekuensi napas 32 kali per menit. Hasil laboratorium, protein urin positif, albumin 1,8 gram per dl. Anak tersebut mendapatkan terapi steroid dan diuretik. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A, beri nutrisi TKTP. Ini juga termasuk intervensi tapi bukan yang utama. Tinggi kalori, tinggi protein. Proteinnya juga perlu buat ini karena di urinnya ada proteinnya keluar lewat urin. Jadi harus dikasih nutrisi TKTP. Tapi bukan prioritas utama, tapi masih ragu-ragu, kita checklist aja. Kemudian pantau pola napas ya, ini frekuensi napasnya 32 per menit. Bisa ya, kita checklist dulu. Kemudian beri terapi oksigen. Bisa juga sih. Pantau nilai laboratorium, ini merupakan tindakan kolaborasi, kita checklist dulu. Yang E, pantau keseimbangan cairan. Nah, ini yang paling tepat adalah jawabannya yang E. Kenapa? Karena ini sesak dan
pantau pola napas dan berikan terapi oksigen. Sesaknya disebabkan oleh kelebihan volume cairan. Jadi kita harus memantau keseimbangan cairan, apalagi dia diberikan diuretik. Harus dicek juga keseimbangan cairannya, takut berlebihan nanti bisa menyebabkan dehidrasi. Oke. Ya, itu saja yang kita bahas dalam video kali ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Ingat pesan Lee Ik Jun dalam film Hospital Playlist. Kalau tenaga medis itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi selamat belajar ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.